sudah lama tidak bisa menghubungi Pak Tarno karena ada beberapa oknum begitu yang mencoba menghalangi komunikasi dengan Pak Tarno. Nah, kita hadir menjadi kuasa hukum Bu Syariah, mencoba untuk membuka pintu komunikasi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mempertemukan Bu Syariah dan anak-anaknya juga ke Pak Tarno. Hari ini sepakat juga bahwa Pak Tarno menyatakan ingin juga kembali pulang ke rumah Bu Syariah. Nah, untuk kondisi Pak Tarno sendiri sekarang seperti apa, Bang? Kondisi kesehatannya? Dari segi kesehatan membaik ya. Daripada sebelumnya, alhamdulillah ada secara fisik ada sedikit kemajuan begitu. Tadi juga sudah belajar berjalan, dituntun juga sama Bu Syariah pada saat di rumah, pertemuan sangat haru begitu. Karena memang pada prinsipnya Bu Syariah dengan Pak Tarno tidak ada masalah. Dan tadi selayaknya suami istri saling berpelukan, saling juga nangis ya, terharu. Saya juga melihat juga tersentuh juga gitu. Jadi pada prinsipnya saya lihat ini hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang punya niatan tidak baik, yang mencoba untuk menjauhkan, menjaga jarak, memperkeruh permasalahan antara Bu Syariah dengan Pak Tarno dan anak-anak juga. Terbukti tadi tidak ada masalah. Pak Tarno juga welcome dan menyatakan bersedia untuk pulang di 2 hari ke depan. Kalau untuk perihal dari anak-anaknya sendiri yang kabarnya hari ini pun juga melaporkan ke Polda Metro Jaya, itu gimana, Pak? Kami belum tahu persis ya kalau sampai saat ini ada yang melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Kami juga belum sampai informasi itu. Ya, memang kami baru dengar aja kabar informasi adanya pelaporan. Tapi yang jelas kami selaku kuasa hukum Syariah sampai saat ini kami hanya fokus untuk mengajak Pak Tarno pulang untuk tinggal bersama-sama kembali dengan Bu Syariah, untuk keluarga sebagaimana layaknya suami istri hidup bersama lagi. Dan tadi juga kelihatannya Pak Tarno senang dengan Bu Syariah. Kan kalau kita tahu kan yang kalau nggak salah yang tinggal bersama Pak Tarno saat ini tuh berarti memang bukan istri sah. Bukan. Saya tegaskan kembali, yang tinggal pada saat ini adalah bukan istri ya. Saya nyatakan bukan istri Pak Tarno. Dan saya nyatakan bahwa istri sah dari Pak Tarno itu adalah Bu Syariah, baik secara agama maupun secara negara. Jadi kalau boleh tahu sendiri kalau Bu Syariah ini istri yang keberapa dari Pak Tarno? Beberapa istri memang ada histori ya, ada yang sudah bercerai lalu ada meninggal. Namun lebih tepat dan jelasnya kita mengetahui itu istri yang keberapa. Yang jelas Bu Syariah adalah istri resmi, istri yang secara hukum dan negara sah, yang mempunyai kekuatan hukum yang diatur oleh negara. Bang, tapi kalau dari Bu Syariah sendiri, anak itu ada berapa, Pak Tarno? Kalau hasil pernikahan dari Pak Tarno dan Bu Syariah tidak mempunyai anak. Jadi memang nggak punya anak dari Tidak Bu punya Syariah. anak. Kalau ada anak-anak Pak Tarno itu hasil pernikahan dari sebelum pernikahan dengan Bu Syariah. Dan apakah berarti memang pada dasarnya Bu Syariah sendiri pun sangat menerima Pak Tarno ya, walaupun dengan kondisi yang saat ini Ya, sakit. sangat menerima, dan memang itu bukan kali yang pertama ya dilakukan Bu Syariah, karena beberapa kali pada saat stroke juga, pertama dan kedua kan Pak Tarno juga pernah mengalami stroke. Yang merawat itu Bu Syariah. Gitu. Waktu sakit, lalu sehatnya memang bersama Bu Syariah, karena memang beliaulah istri yang resmi gitu. Nah, terlepas sekarang bagaimana kok tidak ada berada di Bu Syariah. Nah, inilah ada momentum yang dimana ketika Pak Tarno sakit, stroke itu dimulai, Bu Syariah tidak mengetahui dan tidak dikabarkan kepada Bu Syariah. Dan ini menjadi
sebuah miskomunikasi dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menjauhkan dari Bu Syariah. Oh berarti awal polemik ini memang dari Pak Tarno awal stroke pertama kali itu? Pertama kali stroke gitu. Jadi ketika pertama kali stroke, Bu Syariah ini tidak berada di samping Pak Tarno karena pada saat itu Pak Tarno sedang menjalani event ya, dengan perjalanan stroke begitu, lalu tidak dihantarkan dan tidak dikabarkan oleh Bu Syariah selaku istri. Nah inilah awal mula begitu terjadinya miskomunikasi, terjadinya tidak ada komunikasi dengan Bu Syariah. Nah, apa yang akan dilakukan mungkin terhadap yang mengaku sebagai istrinya Pak Tarno ini ke depannya? Ya, simple ya. Saya kalau memang ada beberapa oknum yang merasa mereka ini adalah istrinya Pak Tarno, tunjukkan ke saya apakah ada bukti begitu. Kalau memang ada bukti, kita akan lihat dulu apakah benar kan gitu. Karena selama ini dan saya yakini adalah yang menjadi istri resmi Pak Tarno adalah Bu Syariah dan kita bisa buktikan itu. Dan mungkin dari ini semua sempat ada penolakan nggak mungkin dari yang istri yang saat ini yang sedang sebelum kembali ke Bu Syariah itu dia sempat ada penolakan nggak? Penolakan pasti ada ya, tapi saya tekankan kita tidak mengakui istri Pak Tarno yang berada di Pak Tarno sekarang. Kita tidak mengakui bahwa beliau adalah istri karena yang kita yakini dan kita secara hukum istri Pak Tarno adalah Bu Syariah. Nah, kita menganggap mereka itu orang lain dan ada beberapa oknum yang tadi sempat bersitegang dengan kita termasuk anak-anaknya juga, tapi alhamdulillah di momen yang baik ini kita sudah mendapatkan kesepakatan, mendapatkan titik terang, kita sudah duduk perkara bersama, duduk bareng menjadi sebuah mencari solusi ya yang terbaik untuk Pak Tarno dan keluarga sepakat dan Pak Tarno juga menyatakan hal demikian akan kembali ke Bu Syariah untuk 2 hari ke depan. Bang, kalau boleh tahu ini Pak Tarno istrinya berapa ya maksudnya? Yang memang sekarang masih gitu. Karena yang memang resmi kan hanya Bu Syariah. Yang tidak resminya ada berapa? Ada Sasa yang sah. Kita tidak mengetahui ya terkait berapa banyak istri Pak Tarno. Yang jelas kita mengakui dan menganggap istri sah dan resmi secara hukum hanya Bu Syariah. Bang, kalau menurut Aisyah sendiri kan ada eksploitasi terhadap Pak Tarno sendiri dari si selamat tersebut Bang. Nah itu mungkin jelasannya seperti apa sih Bang kalau eksploitasi tersebut? Ya tentu kita juga melihat beberapa orang yang mencoba untuk mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan kondisi Pak Tarno. Ini juga kita sudah sampaikan peringatan bahwa ketika itu tetap dilakukan lalu menghalangi keluarga termasuk Bu Syariah untuk bertemu merawat Pak Tarno, tentu kita akan tempuh jalur hukum. Tapi Mbak Aisyah sendiri bilang banyak juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Slamet dan Bu Dewi ini Bang. Nah itu mungkin seperti apa sih Bang yang mungkin Abang tahu ini? Ya kalau masalah statement dari Aisyah mungkin lebih tepat bertanya dengan kuasa hukum Bu Aisyah ya, karena notabene Bu Aisyah ini kan sudah menunjuk kuasa hukum dan saya juga tidak punya kewenangan untuk menanggapi itu karena saya posisinya adalah kuasa hukum dari Bu Syariah. Terlepas misalkan statement anak dan sebagainya mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Budi selaku kuasa hukum mereka. Kondisi Pak Tarno sendiri sekarang seperti apa sih Bang? Berpengaruh sih dengan isu dengan kesehatan? Kondisi sekarang yang tadi kita lihat langsung ke sana, kondisi membaik dan sudah bisa sedikit-sedikit berjalan gitu. Dan tadi juga sudah ketemu Bu Syariah, ya saya lihat senang gitu. Saya lihat senang, mereka juga saling sedih mungkin udah lama tidak ketemu, berpelukan dan sebagainya. Ya selayaknya suami istri yang sudah lama tidak ketemu gitu. Tapi memang Pak Tarno sendiri masih bekerja atau tetap di rumah atau
masih jalan recovery juga sakitnya? Ya, untuk sekarang yang saya tahu ya, karena memang sekarang ini penguasaan bukan di kami. Yang saya lihat masih beberapa kali ada pekerjaan yang masih diterima. Nah ini juga kita sampaikan kepada beberapa oknum yang masih mencoba untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tentu inilah saya sampaikan kembali, kita akan menempuh jalur hukum kalau memang itu masih dijalankan. Tapi Bu Syariah sendiri mengetahui kalau Pak Tarno masih bekerja atau gimana? Yang Bu Syariah tahu sekarang kan kondisi Pak Tarno sedang sakit. Sebagaimana perkembangan Bu Syariah tidak mengetahui karena akses semua di blok gitu. Nah baru hari inilah berkesempatan bertemu Pak Tarno di hari ini, dan ke depan tentu ketika sudah kembali lagi ke masyarakat tidak bekerja ya, tentu lebih fokus ke merawat Pak Tarno, menjaga kesembuhan gitu, terapi dan sebagainya. Tapi Bu Syariah sendiri memang terakhir ketemu sebelum yang sekarang itu kapan? Bu Syariah ini tidak ketemu semenjak video viral bahwa Pak Tarno sakit lalu bekerja. Nah semenjak itu kan Bu Syariah tidak ada akses untuk bertemu. Sampai akhirnya menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk membantu proses pertemuan dengan Pak Tarno.